Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, anak-anak, teman-teman mahasiswa sekalian, kita kembali lagi di kelas riset teknologi informasi ya. Setelah minggu lalu itu kita sudah bahas tentang metaverse kalau minggu lalu bersama pemateri yang sudah bergabung juga di kelas kita. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa nih. Iya. Eee, jadi, nama beliau adalah, Andito Haryo Saputro. Panggilannya Pak apa Mas nih? Mas kali ya biar, eee, lebih mudah gitu. Oke, jadi, nama beliau ini adalah Mas Andito. Nah, Mas Andito ini beliau, lulusan dari S1 dari Universitas 11 Maret dan juga, S2 dari National Central University di Taiwan. Jadi, saya kenal beliau dari kampus S2 kami yang sama gitu. Dan, beliau ini, sedikit rekam jejaknya, beliau ini pernah menjadi, data analis di National Yunlin University of Science dan Technology di Taiwan. Kemudian sekarang, eee, adalah seorang, data analis di sejasa.com. Nah, nanti beliau akan cerita banyak nih tentang, serba-serbi menjadi data analis. Karena kalau kita lihat sekarang, eee, data ini benar-benar hal yang booming, kemudian suatu pekerjaan yang berhubungan dengan data ini juga merupakan, skill yang banyak dicari oleh perusahaan. Nah, jadi nanti kita akan, mendengarkan sharing dari beliau sambil menunggu waktu berbuka juga ya. Berhubung di sini, sudah masuk waktu asar nih sebenarnya. Jadi, tidak apa-apa nanti sambil diperhatikan saja materinya. Oke, kepada Mas Andito apakah sudah siap untuk share screen? Siap-siap Pak Fadli. Oh. Jangan Pak lah. Oke, saya kasih, ininya ya, kasih host-nya. Make host. Oke, sudah saya offer host-nya. Sudah dimulai? Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku ucapkan buat semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya hadir di sini di sharing session ini. Semoga nanti yang aku ceritakan bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman di karirnya di masa mendatang dan juga bisa memberikan gambaran. Nantinya kira-kira salah satu opsi di bidang computer science yaitu data analis ini seperti apa kayak gitu. Jadi tadi udah diperkenalkan sama Pak Fadli, namaku Andito, bisa dipanggil Andi, Dito juga bebas. Aku mungkin awali dari S2-ku, aku itu satu alma mater dengan Pak Fadli di National Central University Taiwan. Kemudian aku pernah kerja sebagai data analis di Taiwan setelah aku lulus S2 itu. Di sana, kemudian sekarang aku melanjutkan menjadi data analis di sejasa.com. Itu kantornya ada di Jakarta, lokasiku sekarang di Jakarta, di situ aku menjadi data analis.
Nah, jadi gambarannya seperti itu mengenai diriku. Lalu mungkin untuk gambaran dulu, karena nanti ini kujadikan contoh dalam menjelaskan juga, aku share screen dulu, aku kenalkan terhadap apa sih sejasa.com ini, kayak gitu, singkat ya. Aku kalau bisa share screen. Belum ya? Oh iya, tunggu. Make host. Oke. Oke, bentar. Udah kelihatan screen-ku? Oke, sudah. Nah, jadi ini teman-teman. Ini adalah perusahaan tempat aku kerja. Websitenya ini sejasa.com. Namanya juga sejasa.com. Ini perusahaan apa sih? Jadi sejasa.com itu melayani ini yang atas sendiri. Temukan penyedia jasa terpercaya untuk segala kebutuhan Anda. Jadi kalau kita buka sejasa.com ini sebagai konsumen, kita tuh bisa pesan jasa secara online. Contoh sini kita bisa pilih, misal kita pesan daily cleaning, bersih-bersih rumah, lokasi gimana, kita masukkan lokasi kita, terus kita klik temukan jasa ini, nanti kita akan dipertemukan dengan penyedia jasa bersih-bersih rumah. Jadi kayak gitu. Dengan sejasa ini, kita butuh jasa apa, kita pesan, kita akan bertemu dengan penyedia jasa. Singkatnya seperti itu ya. Oke, aku masuk ke teknisnya. Di sini, kalau teman-teman lihat, aku gambarkan istilahnya mungkin bisnis flow dari sejasa ini. Jadi bisnis flow atau ya mekanisme bagaimana terjadinya transaksi di sejasa ini, teman-teman. Kita fokus di yang paling kiri ya, yang sini dulu. Jadi di sejasa ini pertama dari pojok kiri ini yang lingkaran ini, pertama kayak tadi ku jelaskan, konsumen itu akan buat pesanan dia. Misalnya dia, oh aku butuh bersih-bersih rumah, daily cleaning, aku butuh jasa daily cleaning, aku pesan di sejasa. Setelah sudah pesan oleh sejasa, itu akan disalurkan pesanannya kepada penyedia jasa. Jadi nanti akun di penyedia jasa, di tukang bersih-bersih itu, dia akan muncul notifikasi bahwa kita kasih tahu, ini ada yang pesan bersih-bersih rumah, jam segini sampai jam segini, lokasinya di sini, kayak gitu. Itu setelah sudah ke yang tengah, teman-teman. Kan berarti sudah terhubung nih. Konsumen udah ketemu dengan penyedia jasanya. Terus mereka chattingan, mereka akan berkomunikasi, berdiskusi perihal detail bersih-bersihnya. Contoh, mereka nanti akan ngobrol. Si tukang bersih-bersihnya tanya, yang dibersihin seberapa luasnya rumahnya, kemudian perlu alat-alat apa aja, terus ini nanti bersih-bersihnya apakah bersih-bersih lantai aja atau ada bersih-bersih kaca juga atau sampai ke nguras kamar mandi, kayak gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti ketemu. Berarti waktu pengerjaannya butuh berapa lama dan biayanya berapa. Kayak gitu. Nah, itu tahap keduanya. Setelah sudah, berarti kan oke, harganya berarti segini ya, Bu atau Pak, kepada konsumen. Terus konsumen setuju, oke. Terus dikerjakanlah pesanan tersebut. Nah, setelah itu kan tentunya dikerjakan tuh. Tukang bersih-bersihnya akan datang ke rumah, bersih-bersih rumahnya, menyelesaikan orderan sesuai pesanan. Terus kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu ini. Pesanannya selesai dikerjakan. Nah, kalau pesanannya sudah selesai dikerjakan,
konsumen akan bayar. Nah, karena kita ini beroperasinya di platform digital, tentunya bayarnya juga lewat platform kita. Jadi ada contoh salah satunya ada namanya Sejasa Pay. Seperti kalau Gojek punya GoPay, di Sejasa ini juga ada Sejasa Pay. Nah, ketika orderan sudah selesai dikerjakan itu, konsumen bayar ke Sejasa, lalu Sejasa memverifikasinya, terus uangnya disalurkan ke penyedia jasa, ke tukang tadi. Nah, itu adalah bisnis flow dari Sejasa ini, dari company tempat saya bekerja. Kenapa saya jelaskan ini? Karena ini berkaitan dengan apa yang saya kerjakan sebagai data analis. Nah, sekarang teman-teman udah paham proses dari pertama konsumen pesan sampai rumah sudah selesai dibersihkan sampai ke membayar. Nah, kalau sudah paham itu, kita bisa melangkah ke bawahnya ini. Nah, inilah apa yang saya kerjakan. Nah, tadi kan aku sudah jelaskan dari proses awal sampai pembayaran ya. Nah, tentunya karena kita ini digital platform, setiap langkah-langkah yang tadi dilalui itu kan direkam, direcord, dicatat di yang atas ini, namanya MySQL database. Mungkin beberapa dari teman-teman yang kalau sudah mengambil kuliah atau sudah pernah belajar database, salah satunya yang populer itu namanya adalah MySQL database. Apa itu MySQL database? MySQL database ini adalah server yang menyimpan data-data di database dia, di mana nanti itu bisa kita update setiap saat, bisa juga kita tarik datanya setiap saat. Jadi mungkin dianalogikan, ya ini tempat kita simpan semua data, diupdate-nya kapanpun, dan bisa kita tarik kapanpun. Data-data apa saja yang disimpan di sini, itu bisa kita kustomisasi, bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan kita. Terkait dengan perusahaan saya, itu sesuai dengan kebutuhan di Sejasa ini, yaitu data-data tentang yang tadi saya jelaskan. Kategori jasa apa saja yang ada, user yang pesan itu laki-laki atau perempuan, namanya siapa, kotanya di mana, terus tadi kita juga membahas penyedia jasa, jadi kita punya penyedia jasa apa aja, di situ ada tukang bersih-bersih, ada tukang massage, ada tukang servis AC, dan semacamnya itu, semua data tersebut bisa kita simpan di MySQL database ini. Itu. Nah, aku jelaskan dari proses pertama ya, contoh. Contoh ketika kita pesan jasa, kita ada customer yang pesan jasa ke kita. Nah, tentunya kita akan serap informasinya. Contohnya, sebagian darinya adalah yang di atas ini. Kategorinya apa? Oh, tadi contoh berarti kategorinya adalah daily cleaning. Itu kita catat. Kotanya customer ini pesannya di mana? Itu kita catat ke MySQL database. Gendernya apa? Laki-laki atau perempuan ini yang pesan, kita catat. Waktunya kapan? Pesannya sore kah, malam kah, pagi kah, jam berapa? Data-data tersebut kita simpan di MySQL database secara otomatis. Fungsinya seperti apa? Nanti itu aku jelasin di bagian berikutnya. Itu ketika customer pesan. Nah, selanjutnya customer pesan ini kan tidak sedetik pada detik itu juga langsung mendapat penyedia jasa. Seperti teman-teman kalau misal sudah mengenal Gojek, itu kan kita pesen ojek itu tergantung. Kadang kita langsung dapat kalau lagi sepi orderan. Kadang kita menunggu 5 menit, 10 menit ketika di jam-jam kerja, jam-jam sibuk. Itu kan driver-driver sedang pada sibuk. Jadi sulit untuk mendapatkan driver. Nah, terkait dengan ini, di
di situ kan ada waktu tunggu juga. Nah, sebagai perusahaan kita kan juga mau kepuasan konsumen yang baik. Jangan sampai konsumen itu tunggu lama-lama. Makanya kita harus selalu catat di sini. Kita harus selalu merecord berapa lama sih customer itu menunggu sampai customer mendapatkan penyedia jasa. Dicatat, masuk lagi ke MySQL database ini. Oke. Terus yang ketiga, akhirnya terhubunglah dia dengan penyedia jasa. Nah, dengan penyedia jasa sudah terhubung, kita catat juga waktu terhubungnya kapan. Seperti itu. Nah, setelah sudah terhubung, ada dua macam nih teman-teman. Pertama, seperti yang aku jelasin tadi, bahwa pesanannya selesai dikerjakan. Rumahnya sudah dibersihkan, selesai, customer juga sudah puas, itu orderan selesai, kita catat lagi. Masuk, kapan sih waktu selesainya, terus customer itu kasih rating berapa, kayak gitu, kita catat, masukkan lagi ke MySQL database. Lalu ada juga ternyata selain orderan selesai, ada kemungkinan kedua, yaitu ternyata konsumennya nggak cocok sama penyedia jasanya. Wah, aku maunya tukang bersih-bersihnya yang laki-laki, aku maunya yang perempuan. Nggak cocok nih, aku harus cancel, aku reorder lagi. Berarti balik lagi ke proses dia nunggu lagi mendapatkan penyedia jasa yang baru. Seperti itu. Itu, lalu kita masuk yang terakhir. Yang terakhir itu ada tadi pembayaran. Pembayaran itu pastikan ada metode pembayaran. Contoh, apakah dia bayarnya cash langsung ke penyedia jasanya? Apakah dia bayar pakai OVO misalnya? Apakah dia bayarnya pakai virtual account? Apakah dia bayarnya ke Alfamart? Kayak gitu. Nah, itu kita catat ke MySQL database. Nah, jadi mengarah ke judul kita hari ini, data analis, itu bermainnya di sini, teman-teman. Jadi, kita sebagai data analis ini, pegangan kita, barang yang itu adalah tanggung jawab kita, itu adalah ini, MySQL database. Di sini disimpan semua informasi dari A sampai Z mengenai apa-apa saja yang terjadi, siapa-siapa saja yang terlibat, berapa nominal transaksi, semuanya itu disimpan terkait dengan bisnis yang kita lakukan setiap harinya itu. Semuanya ada di satu wadah, yaitu ini, MySQL database. Nah, tugas kita sebenarnya sebagai data analis di sebuah perusahaan itu seperti ini. Kita ibaratkan di sejasa ini. Di sejasa ini kan berarti karena kita tadi sudah tahu ada konsumen dan ada penyedia jasa, tentunya masalah dalam tanda kutip yang kita jumpai dalam berjalannya perusahaan ini bisa macam-macam. Contoh, tiba-tiba kita dapat komplain dari para penyedia jasa. Misal kita ganti contohnya ke massage. Jadi di Sejasa kita juga bisa pesan tukang pijet alias massage. Misal kita ternyata perusahaan dapat komplain. Banyak masus atau tukang pijet yang ngechat ke kita, ke customer service kita bilang, Mbak, ini aku seminggu yang lalu nggak pernah dapat orderan. Padahal biasanya seminggu itu ada 2-3 orderan kayak gitu. Nah, tentunya kan customer service lapor tuh ke kita semua. Oh, sekarang ada keluhan nih. Dari penyedia jasa itu sepi orderannya. Nah, kayak gitu. Itu kita bertugas, teman-teman. Tugasnya kita buka data. Oke, keluhannya itu adalah penyedia jasa sepi order. Kenapa nih? Itu ada bermacam-macam. Pertama, contoh kita lihat dulu rata-rata orderan setiap harinya. Misal, setiap hari itu ada 100 orderan biasanya selama ini gitu. Dia komplain di kemarin. Kita lihat, ternyata kemarin itu kok
sama-sama aja sebenarnya orderannya. Masih ada 100 orderan. Kayak gitu. Oh, berarti sebenarnya jumlah orderannya ini nggak turun. Berarti kan aneh. Kenapa kok dia masih mengeluh sepi, padahal jumlah orderannya tidak turun? Nah, kita track lagi. Oh, nggak turun orderannya. Berarti kira-kira apa ya? Jangan-jangan kompetisinya. Nah, aku sebagai data analis buka lagi. Mbak A ini, yang komplain ini, dia lokasinya mana? Misal kita lihat dia, oh Jakarta Selatan. Oke, orderan stabil, jumlah orderannya stabil, dia lokasinya di Jakarta Selatan. Oh, jangan-jangan akhir-akhir ini banyak tukang pijat baru yang mendaftar di Sejasa, sehingga kompetisinya banyak. Sehingga Mbak itu kalah cepat untuk mengambil orderan, jadi nggak kebagian. Kita lihat, oh ternyata benar nih, dari 2 minggu yang lalu ini, yang tadinya di Jakarta Selatan ada cuma 10 tukang pijat, ternyata berkembang. Sekarang ini udah 30 tukang pijatnya. Pantas aja sih Mbak ini nggak dapat orderan, karena ternyata kalah cepat orderan yang biasanya dia yang ngambil, diambil oleh penyedia jasa yang lain. Nah, jadi itu contoh kita sebagai data analis. Dengan ada data yang banyak itu di MySQL itu, kita setiap hari menemukan akar permasalahan di setiap kita berbisnis itu. Salah satu contohnya tadi, ada seorang penyedia jasa mengeluh sepi, kita cari penyebabnya. Oh, ternyata memang penyedia jasa kita udah naik. Jadi ini mbaknya kalah mengambil orderan kayak gitu. Berarti apa solusinya? Berarti solusinya kita bilang ke marketing kita. Oh, Jakarta Selatan ini sekarang situasinya banyak penyedia jasa, tapi permintaannya yang kurang. Berarti kita fokuskan uang marketing kita, misal kita rutin membuat Facebook Ads atau Google Ads atau YouTube Ads, Instagram Ads, iklan-iklan tersebut kita fokuskan ke yang area Jakarta Selatan. Kenapa? Supaya permintaannya naik juga, mengimbangi dengan naiknya jumlah penyedia jasa. Kayak gitu. Jadi tugas kita, contoh saya, setiap minggunya itu aku meeting, aku paparkan sekarang masalah di perusahaan kita ini apa sih? Kadang-kadang kayak tadi, permintaannya yang kurang, penyedia jasanya kebanyakan. Harus kita seimbangkan, uang marketing kita alokasikan untuk nambah penyedia jasa. Kadang juga sebaliknya, misal banyak permintaannya, banyak orang yang mau servis AC misalnya. Mendekati Lebaran ini, orang-orang mau rumahnya dingin, rumahnya nyaman. Mereka banyak yang minta servis AC. Sedangkan penyedia jasa servis AC kita kurang. Wah, gimana nih? Jadi nggak kemakan orderannya. Berarti kita harus komunikasinya ke tim rekrutmen kita, biar dia nambah mitra-mitra tukang servis AC. Kayak gitu. Jadi sebagai data analis, kita selalu mengupdate perusahaan kita, apa sih yang harus sekarang ini dilakukan, kayak gitu. Nah, bagaimana cara melakukannya, itu di yang ketiga ini, teman-teman. Nah, ini ya, seperti yang saya share tadi, kita itu berangkat dari satu ini, yaitu MySQL database ini. Nah, di bawahnya ini ada dua, teman-teman, Google Data Studio dan Tableau. Apa ini? Ini adalah tools yang saya gunakan untuk presentasi ke rekan-rekan di perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kenapa kita perlu ini? Karena teman-teman, kalau di MySQL database ini kan isinya, mungkin beberapa dari teman-teman udah tahu, isinya itu kan tabel aja. Tabel bisa ribuan baris, bisa puluhan kolom seperti itu. Jadi ya kayak kita lihat spreadsheet aja, ada kolom baris, banyak banget isinya record dari semua transaksi misalnya kayak gitu. Nah itu kan sulit ya untuk ditarik informasi dari situ. Nah makanya
dengan adanya MySQL database ini, kita konversi, kita tampilkan datanya secara visual dengan Google Data Studio dan Tableau ini, biar kolik kita atau rekan-rekan kerja kita itu paham secara visual, naik turunnya kayak gimana, penyakit perusahaan kita sekarang apa, kayak gitu. Nah, mungkin biar lebih jelas, aku bukakan contoh Google Data Studio ya, teman-teman. Google Data Studio ini kita bisa pakai di datastudio.google.com, ini gratis, teman-teman. Mungkin yang contoh aja ini yang dari Google. Nah, jadi dibandingkan MySQL yang tadi aku jelaskan bahwa isinya ada ratusan baris, ratusan informasi yang dalam bentuk tabel, kita harus menggunakan alat ini buat presentasi ke perusahaan kita. Contoh ini, kita konversi MySQL jadi grafik seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini judulnya How are the site session trending. Berarti di sini nih kita lihat traffic atau seberapa ramenya website kita setiap harinya tuh paling rame di hari apa. Kita bisa lihat di sini. Ternyata hari biasa itu di tanggal-tanggal ini sekitar 1.000 sampai 3.000 kunjungan itu. Wow, ternyata ada peaking, ada pemuncaan kunjungan di tanggal 6 April itu ada 7.000 session. Ada 7.000 user yang mengakses website kita. Nah, kayak gini ini bisa sangat berguna, teman-teman. Misal kita sebagai sebuah perusahaan itu kita promo nih. Kita promo misalnya kita pakai selebgram. Kita pakai 2 selebgram, misal satunya siapa, satunya A, satunya selebgram B gitu. Nah, kita letakkan promo di Instagram selebgram A itu di tanggal 21 Maret deh misalnya. Kita coba yang selebgram B itu di tanggal 5. Kita mau lihat di 2 selebgram ini yang paling efektif itu promonya di mana sih? Oh, ternyata tanggal 21 nggak ada kenaikan. Berarti kita kemarin promo di selebgram ini tuh nggak ngangkat gitu, teman-teman. Nggak mendatangkan pengunjung ke website kita ternyata. Coba yang selebgram B gimana? Kita kan promo di tanggal 5. Oh, ternyata tanggal 6 langsung naik banget ini kunjungan website kita. Wah, berarti sukses ini promo di selebgram B ini. Nanti kedepannya kita pakai yang ini aja berarti. Contohnya kayak gitu. Ini yang namanya Google Data Studio. Nah, kenapa Google Data Studio yang dipakai dibandingkan banyak tools lainnya? Satu, ini free dari Google. Kemudian yang kedua, ini ringan, teman-teman. Karena kita mengaksesnya dari website dan kita bisa mengaturnya. Mengaturnya seperti apa? Contoh, kan ini macam-macam nih. Ada warna, ada layoutingnya, ada pakai peta di sini. Nah, ini kan bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Artinya, kalau kebutuhan kita juga belum banyak, baru sedikit, otomatis juga website ini dibukanya semakin ringan. Kalau makin ringan kan berarti makin cepat kita loading websitenya. Jadi kerja kita juga semakin efektif karena kita hanya load data yang kita butuhkan aja. Kayak gitu. Itu kenapa pakai Google Data Studio. Tabel AU. Tabel AU itu seperti ini. Nah, ini tabel AU, Tableau. Oh, aku bukain gambarnya aja. Nah, hampir sama dengan Google Data Studio.
Ini teman-teman. Jadi bedanya dengan Google Data Studio, kalau Google Data Studio itu online, berarti kita bisa kasih ke semua rekan-rekan kerja kita. Artinya dia setiap saat itu akan diupdate, kayak tadi yang naik turunnya akses terhadap website kita itu setiap detik, setiap harinya akan diupdate, lalu kita bisa bagikan akses ke teman-teman kita di perusahaan kita yang perlu. Misalnya karena tadi kita bicara akses ke web, nanti kita bisa kasih aksesnya ke bagian website developernya dan juga ke bagian marketing misalnya, biar mereka berdua setiap hari bisa selalu update kayak gitu. Jadi itu karakter Google Data Studio. Dia selalu live update dan juga bisa diakses semua teman-teman kita setiap saat. Kalau Tableau ini adalah tools di lokal PC kita. Tools di lokal kita, bukan online. Jadi ini kita bisa lebih fungsikan untuk analisis diri kita sendiri, yang kita kerjakan sendiri sebelum kita publish ke teman-teman kita. Bedanya sebenarnya cuma itu aja. Kalau Google Data Studio itu online, bisa dilihat setiap saat oleh semuanya. Kalau ini adalah software di laptop kita kerjakan di kita sendiri. Baru nanti kalau kita sudah mendapat insight dari sini, kita ubah ke Google Data Studio untuk dilihat teman-teman kita. Kayak gitu. Jadi Google Data Studio itu untuk kita kasih ke teman-teman, ini yang buat kita sendiri. Contoh kalau di gambar ini ya sama. Di tiap lokasi, bagaimana, ini sales ya, berarti bagaimana penjualannya, dan seterusnya. Itu bedanya Google Data Studio dengan Tableau yang kedua. Oke, nah tadi kan kita udah bisa share ke kolega-kolega kita, ke rekan-rekan kerja kita, apa saja yang terjadi dengan perusahaan kita, kurangnya di mana, kelebihannya di mana, mana yang perlu kita tingkatkan. Nah, itu kita sampaikannya ke siapa sih kalau di tempat kerjaan itu? Nah, pertama pasti kita sampaikan ke marketing. Kenapa gitu? Seperti contoh yang aku sampaikan tadi, di perusahaan itu kita ada uang, keuntungan kita. Uang ini pasti kan kita mau mengalokasikan untuk rutin marketing, rutin promosi, rutin beriklan. Nah, beriklan ini kan bisa macam-macam. Salah satunya misal pilihan, apakah kita harus iklan di kota luar Jawa, apakah kita harus beriklan di Jawa? Kalau kita harus beriklan di Jawa, di mana? Apakah kita perlu iklan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau mungkin kita perlu beriklan di Jabodetabek? Nah, itu kan marketing bertanya, karena uang ini kan harus tepat alokasinya. Dia tanya, data analis, uang ini mau kita iklankan di mana nih yang paling efektif? Kita buka data. Oh, ternyata kita di Bandung itu udah banyak penyedia jasa, tapi belum ada permintaan yang banyak. Jadi banyak penyedia jasa kita yang nganggur di Bandung ini. Oh, berarti kita harus iklan di Bandung. Kayak gitu. Itu contoh yang kita komunikasikan dengan marketing. Terus ke bisnis dev. Misalnya kita melihat peluang bahwa servis AC ini ternyata beberapa kali timbul request dari perusahaan. Misal jasa servis AC itu bukan dipesan oleh rumahan ternyata. Ternyata tiba-tiba yang pesan gudang apa, misalnya kantor bank apa, kayak gitu. Misal kantor bank BCA, misal pesan ke kita. Oh, ini orderan besar ini beda pembahasannya, bukan rumahan. Kita komunikasikan ke bisnis dev. Halo tim bisnis dev, coba kalian kerjasama ke bank ini. Kemarin dia pesan servis AC ke kita, berarti kita harus bicara beda ini. Ini bukan platform rumahan, tapi ini satu gedung. Bagaimana? Apakah ada perjanjian yang bisa dibuat? Apakah ada kolaborasi yang mungkin kita lakukan sehingga harganya lain, atau bisa kita buat sebuah paket yang beda dengan rumahan? Nah, itu kita komunikasikan ke bisnis dev. Nah, terus juga kan ada produk, teman-teman.
kita ini kan aplikasi digital ya, bisa diakses di website, bisa di Android, bisa di iOS juga, di mobile gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan terkait dengan produk, kita juga bisa sampaikan. Contoh, misal kita lihat sebenarnya orderannya itu banyak, tapi di HP-nya para penyedia jasa, para tukang-tukang ini, kok nggak muncul pesanannya, padahal banyak orderannya. Itu kan ya, karena jadi kan uang nggak masuk, bisnisnya jadi transaksinya gagal. Nah, itu karena permasalahannya di produk, di softwarenya, di HP-HP para tukangnya ini nggak keluar notifikasinya. Itu kita harus segera juga menginformasikan kepada produk tim bahwa ini ada masalah loh di software kita, notifikasinya nggak keluar, jadi para penyedia jasa nggak bisa kerja, kayak gitu. Terakhir, finance, teman-teman. Nah, di perusahaan itu kan juga setelah selesai transaksi, konsumen bayar ke kita. Berarti kita harus rekap semua data-data pembayaran itu, kita buatkan untuk tarik data, misal per kategori ini selama seminggu, selama sebulan itu omsetnya berapa, berarti keuntungan kita berapa, lalu kalau ada orderan-orderan yang tidak berhasil bertemu dengan penyedia jasa atau orderan-orderan yang dibatalkan, itu berarti kita loss-nya berapa, kayak gitu kita juga laporkan ke tim finance gitu. Jadi overall data analis ini bisa dibilang bertanggung jawab atas arah dari perusahaan ini harus dibawa kemana gitu. Contoh kalau sejasa ini kan tentunya kita mau sebanyak mungkin melayani pesanan konsumen, sebanyak mungkin merangkul mitra penyedia jasa, dan mencapai pertumbuhan pengguna yang selalu naik setiap hari. Kayak gitu. Jadi untuk mencapai itu kita harus improve di mana, kita harus perbaiki apa, di tim mana, itu kita bersumber dari data, dan kita yang mengawali untuk menginformasikan masalah perusahaan kita apa, lalu apa yang harus kita lakukan di masing-masing tim. Jadi mungkin itu penjelasan mengenai data analis dari saya, apa yang saya lakukan setiap harinya, tools-nya apa saja, kemudian apa yang harus kita kuasai, masing-masing fungsi dari setiap tools-nya, itu tadi sudah saya jabarkan. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Terima kasih teman-teman. Oke, iya, menarik. Alhamdulillah, keren sekali pemaparan materinya dari Mas Andi ya, materi kita. Nah, ya sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, silahkan langsung saja bersuara kalau ingin melalui voice atau bisa diketikkan pertanyaannya. Ya, oke. Kami tunggu pertanyaan yang akan masuk. Nah, sambil kita nunggu pertanyaannya nih ya, saya kepikiran berarti pengambilan, berarti ini penting sekali ya terkait analisis data ini, karena setiap pengambilan keputusan di perusahaan itu diambil berdasarkan data ya, gitu ya Mas Andi ya. Sorry, diulangi lagi, Pak Fadli. Ya, berarti keberadaan data analis ini sangat penting sekali ya, karena pengambilan keputusan di perusahaan itu semuanya bergantung harus pada data ya. Ya, benar. Jadi kita harus tahu penyebab yang sebenarnya dari sebuah masalah. Contoh tadi, aku contohkan ada masus atau tukang pijet yang mengeluh sepi orderan, yaitu ada macam-macam. Jangan-jangan apps dia yang belum diupdate, itu berarti dari sisi produk. Jangan-jangan memang pesanannya yang nggak ada. Oh, ternyata sebabnya adalah karena
saking banyaknya penyedia jasa di situ, jadi dia nggak kebagian orderan. Berarti solusi yang harus dilakukan bukan dari produk, bukan dari yang lainnya, tapi kita harus tambah biaya iklannya supaya permintaan jasanya yang ditingkatkan. Kayak gitu. Iya. Saya juga penasaran nih dari sisi tools yang dipakai nih. Kan ada macam-macam ya. Ada Google Data Studio, ada Tableau, terus kemudian MySQL juga ya, bermain dengan data, dengan database. Mas Andi ini sewaktu di kuliah, apakah semua tools itu dipelajari di kampus? Ya, di kampus kita lebih banyak belajarnya itu, kalau aku di S1 itu MySQL, itu aku belajar. Di situ belajar bahasa MySQL tentunya. Kalau teman-teman tahu, select, from, join, table, lalu where, syarat-syaratnya apa aja. Jadi itu MySQL itu belajar aku di S1. Kemudian itu kan menjadi foundation ya, menjadi dasar kita paham struktur tabel, struktur database, gimana cara tarik datanya itu kita paham. Nah, terus untuk Tableau dan Google Data Studio ini aku mengenalnya di tempat aku bekerja. Jadi, oh ternyata visualisasinya pakai ini. Baru setelah itu aku belajar, nggak lama karena cukup dengan pemahaman kita di kuliah atas MySQL itu, kita cepat akan belajar Google Data Studio dan Tableau ini, kayak gitu. Oh iya, berarti pemahaman di kuliah juga membantu ya, biar ketika sudah kerja ini bisa cepat paham akan hal yang baru gitu. Karena mungkin ada beberapa kemiripan dan lain-lain gitu ya. Ya, betul sekali Pak Fadli. Dan juga aku mungkin sharing ya, karena kita semua juga kan pernah kuliah ya, dan teman-teman sekarang lagi kuliah. Itu kadang yang menghambat kita itu adalah kita menutup diri atas ilmu-ilmu baru di computer science ini. Padahal itu sangat-sangat bahaya kalau kita terjebak dalam seperti itu. Contoh gini, contoh ada seorang mahasiswa yang dia pinter banget, misal MySQL gitu. Dia sudah paham banget MySQL, gimana cara tarik data, mau diminta tabelnya diubah jadi kayak gini, tampilkan kolom ini, misal dia paham banget gitu. Tapi ternyata ketika di interview atau di tempat kerja, ternyata dia dimintanya pakainya harus Google Data Studio atau Tableau gitu. Nah, ini bahaya kalau kita berhenti di MySQL saja gitu. Terus kita bilang di company kita, wah ini nggak cocok nih, aku nggak bisa kalau pakai Google Data Studio dan Tableau ini. Lagi pula ini berat nih, harus install, harus register, kayak gini. Udahlah, pakai MySQL aja, kayak gitu. Nah, itu seringkali teman-teman di bidang computer science ini bahaya kalau kita tidak open-minded gitu sebagai seorang praktisi informatika gitu ya. Apalagi di bidang computer science ini, kita nggak boleh kaget. Nanti ke depan itu selalu ada tools-tools baru. Tiba-tiba ada Google Data Studio, tiba-tiba ada Tableau, tiba-tiba nanti keluar lagi Power BI, tiba-tiba kita diminta oleh teman kita, coba presentnya yang pakai ini ya, kayak gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk, aku rasa untuk keberhasilan kita itu, kita harus open-minded. Jangan khawatir untuk tidak paham, jangan takut untuk belajar. Yang penting kita udah pernah belajar dasarnya, contoh tadi. Yang penting kita udah tahu MySQL, nanti ke depannya ada tools-tools baru, pasti kita cepat belajar. Kita akan sukses asalkan kita harus terbuka gitu teman-teman. Kalau boleh sharing mengenai itu, penyesuaian dari kuliah ke tempat kerja ya. Iya. Betul. Mungkin sama kayak orang kalau udah belajar bawa sepeda, udah mahir bawa sepeda gitu, kalau mau belajar bawa motor ya gampang aja gitu ya. Tinggal gas-gas dikit udah bisa.
Terus belajar bawa motor gigi tinggal Benar, penyesuaian benar. dikit udah bisa. Iya, iya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk ke chat private saya nih. Menurut pemateri, apa hal yang paling menantang selama menjadi data analis nih? Mungkin ada case-case yang menantang atau ada pengalaman yang menurut Mas Andi ini paling menantang begitu. Yang tanya siapa namanya? Oke, siapa tadinya ini? Eh, Oke, Rizal. Riza. Yes. Oke. Ya. Terima kasih Riza. Menarik banget pertanyaannya. Yang menantang itu adalah gini. Jadi data analis itu kalau dari tadi teman-teman perhatikan ya, itu kan kita bekerjanya seolah-olah kita ini bisnis development gitu ya. Bukan dari sisi komputer. Keputusan-keputusan yang kita buat, yang aku ceritain tadi, oh berarti harus beriklan lebih banyak, oh berarti daerah sini kurang. Itu kan kita teknisnya tuh bicara bisnis jadinya. Business development, business administration. Nah, menariknya di situ. Kita padahal belajarnya teknis, gimana MySQL, gimana cara tarik data, codingnya kalau butuh data ini gimana. Itu yang kita pelajari di kampus. Tapi ternyata as a data analis itu di kantor kita yang harus kita bicarakan, yang harus kita hasilkan adalah keputusan-keputusan bisnis. Jadi menariknya, menantangnya ya kita harus paham bisnis juga. Contoh, aku ketika masuk ke Sejasa kan bekalku ya MySQL, coding dan sebagainya. Tapi di situ ternyata kita harus memecahkan. Berarti dari segi marketing apa yang harus dilakukan? Berarti kita butuh berapa penyedia jasa kalau mau memenuhi jumlah orderan. Jadi menantangnya di situ. Sebagai data analis kita harus terus komunikasi sama teman-teman kita biar kita paham secara bisnis flow di perusahaan kita tuh kayak gimana. Karena yang harus dihasilkan dari kita adalah keputusan-keputusan bisnis. Jadi tantangannya itu, kita harus paham bisnis juga. Kayak gitu. Oh, berarti tidak hanya dari segi sains, tapi dari segi sosialnya juga perlu ini ya, perlu dimainkan gitu ya. Ya, ya. Jadi mungkin nanti kalau kita pertama masuk nih ke perusahaan sebagai data analis, misal perusahaan kita perusahaan distribusi baju misalnya kayak gitu, nah kita harus memfokuskan energi kita di awal itu untuk tanya nih ke teman-teman kita, proses distribusi kita gimana sih, kita pakai ekspedisi apa, itu kendaraannya apa, berarti makan waktu berapa lama, itu kita harus perkaya diri kita. Jadi nanti kita lihat data, kita tahu oh berarti penyakitnya itu di sini, yang harus dibenerin ini, kayak gitu. Iya. Kayaknya ada pertanyaan masuk lagi, tapi di kolom komentar yang keseluruhan dari Muhammad Akbar mungkin yang pertama ya. Apa kriteria yang tepat untuk menunjukkan sebuah model develop data baik atau tidak gitu? Oke. Tentunya kriteria yang tepat itu sesuai kebutuhan perusahaan saja ya. Kalau kita bicara perusahaan, kita bicara service, kita bicara layanan, lagi-lagi ambil contoh tempat saya bekerja ya. Tujuan kita itu kan memenuhi permintaan pelanggan, satu. Yang kedua, kita memberikan pekerjaan yang cukup untuk penyedia jasa. Berarti model yang tepat itu seperti apa? Ya yang menjawab pertanyaan itu. Kita harus bikin visualisasi yang setiap harinya menjawab pertanyaan itu. Apakah kita sudah memenuhi 100% sesuai jumlah permintaan yang datang ke kita? Terus apakah kita sudah memenuhi pesanan tersebut dengan
kepuasan pelanggan ratingnya udah bintang 5 itu. Jadi kriterianya mungkin kalau menurut saya bisa dilihat dari situ. Perusahaan kita, CEO kita itu butuhnya kita harus tahu apa setiap saatnya, nah itu yang kita sediakan. Balik lagi ke bisnis tadi, kita paham bisnisnya apa, oh berarti kriteria data yang diminta kayak apa, itu kita sediakan. Iya, iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja dulu ya. Dari Farhat Al-Katiri. Apa saja masalah umum yang dihadapi sebagai data analis? Dan mungkin pertanyaan selanjutnya juga Biasanya selanjutnya. ya. Ya, mungkin pertanyaan selanjutnya juga bisa digabungkan nih. Menurut Bapak, apa yang membedakan antara seorang analisis dan analitik? Ya, Oke. Yang pertama, masalah yang umum dihadapi seorang data analis. Biasanya permasalahan itu timbul ketika kita masih baru nih teman-teman. Ketika kita masih baru masuk di tempat kerja kita itu. Kenapa? Ya karena tadi, karena kita ini scientist, kita cuma tahu cara tarik datanya, kita cuma tahu MySQL ini menggunakannya gimana, itu yang kita tahu. Tapi kita belum tahu data-data di dalam ini data dari mana sih? Ini data-data invoice, data-data transaksi ini, transaksi yang dilakukan siapa sih? Ini yang benar harusnya kita butuh datanya yang di angka berapa sih? Jadi masalahnya biasanya itu, kita data analis nih datang, kita tahu teknisnya harus pakai bahasa apa, pakai tools apa kita tahu, tapi secara bisnis kita belum paham. Biasanya itu yang jadi masalah umum seorang data analis. Keduanya, apa yang membedakan antara seorang analisis dan analitik? Oke, kalau menurut saya, analisis ini kan artinya diagnosa ya, insight atau pandangan. Jadi definisi analisis menurut saya itu ya, kalau misal ada data nih, ada data, terus aku ngomong, oh menurutku berarti kita harus tambah marketing, itu analisis. Ya kalau analytics itu berarti kan lebih luas ya. Analytics itu maksudnya semua yang saya kerjakan, tarik data, mengambil insight-insight dari data, mengambil pandangan-pandangan data, itu definisi analitik menurut saya. Mungkin nanti Pak Fadli bisa menambahkan, kalau menurut saya perbedaan definisi keduanya itu. iya, sudah sangat memuaskan sepertinya jawabannya. Wah, kayaknya pertanyaan selanjutnya nih lumayan menarik nih dari Irifda Sidik, Mas Andi. Menurut Bapak, mengapa kebanyakan orang menggunakan MySQL sebagai sistem manajemen database? Apakah keunggulan dari MySQL ini sendiri sehingga banyak dipakai? Oke, terima kasih dari Rifda Sidik ya, Mbak Rifda. MySQL ini menurut saya keunggulannya sebenarnya karena dia ringan ya. Dia ini ringan karena kan database itu banyak sekali datanya. Bisa kalau sehari ada 300 transaksi, berarti di tabel transaksi aja itu ada 300 baris yang baru dalam sehari. Sedangkan tabelnya kan nggak cuma satu. Nah, dari dulu, karena itu kenapa MySQL ini jadi paling populer, itu adalah karena ringannya ini. Jadi dia bisa menyimpan data yang sangat banyak dengan durability yang sangat-sangat menjanjikan. Karena dia ringan, jadi dia sepengalaman saya sih hampir tidak pernah ibaratnya down gitu ya. Jadi selalu kita bisa akses dengan ringan kapanpun dan sebanyak apapun datanya. Jadi itu keunggulan MySQL. Menurut saya karena ringannya dia dan efektifnya dia sehingga membuat dia paling populer sekarang ini. Gitu Mbak Rifda.
Iya, oke. Kebetulan Dynamo untuk belajar MySQL ini juga sepertinya banyak ya source sumber-sumber pembelajarannya di internet. Betul sekali. Itu juga penyebabnya. Iya. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Muhammad Rizky Arifin. Apa yang harus dilakukan ketika ada data yang hilang atau data itu mencurigakan? Wah, ini pertanyaannya mungkin berdasarkan pengalaman kali. Silahkan Mas Andi. Oke. Sepengalaman saya, data hilang nih, ini ke penyebabnya dulu ya. Sepengalaman saya, penyebab data hilang itu biasanya satu, kalau kita mendapat serangan dari sisi cyber security kita. Misal di tempat kita bekerja, misal kita menggunakan AWS untuk menyimpan MySQL-nya. Misal kita simpan di AWS, Amazon Web Server. Saya kurang paham teknisnya karena ini sisi cyber security ya, tapi mungkin ada suatu saat di mana akses ke database kita diserang, sehingga akibatnya, contoh ketika ada konsumen melakukan pesanan, itu di HP konsumen itu bilang bahwa pesanannya sedang menunggu penyedia jasa, tapi ternyata nggak kecatat di database kita, sehingga transaksi gagal dan dalam sehari itu tidak ada transaksi masuk, tidak ada penghasilan lah ibaratnya kayak gitu. Misal karena sebab seperti itu, nah pastikan kita sebagai data analis yang setiap hari buka itu data, setiap hari mengupdate informasi ke perusahaan atas data tersebut, kita akan sadar itu, ini kita curiga ini kok tiba-tiba dalam sehari nggak ada request masuk ini. Kenapa? Kita track, coba kita tanya ke customer service, ternyata sebenarnya kita ambil beberapa sampel konsumen, ternyata sebenarnya membuat pesanan, tapi nggak masuk ke kita. Berarti kita curiga apakah dari produk ya, coba kita komunikasikan ke product manager, ke project manager. Ternyata project manajernya bilang, nggak ada masalah kok, update kita, deploy-nya sukses-sukses aja. Oke. Berarti ke dev, ke back-end, ke bagian yang membangun database-nya. Ternyata mereka juga nggak ada masalah. Wah, ternyata kita komunikasikan ke security kita, ternyata memang ada attack di koneksi kita, sehingga kita tidak bisa menangkap request yang disampaikan oleh pelanggan. Jadi yang harus dilakukan seperti itu tadi. Kita pasti akan menangkap ada kejanggalan di data kita, terus kita track berdasarkan business flow kita, mulai dari product manager, ke back-end, terus ke cyber security, kayak gitu. Kita track berdasarkan temuan kita. Iya, oke. Sepertinya pertanyaannya sudah habis nih ya. Tapi saya punya satu pertanyaan lagi nih. Saya penasaran bagaimana caranya Mas Andi belajar ketika ada misalkan dikasih tantangan kan belum pernah mempelajari Google Data Studio atau Tableau gitu. Kemudian pas ketika kerja tiba-tiba dikasih tantangan untuk mempelajari hal tersebut yang masih baru gitu. Dengan mungkin waktu yang terbatas, kira-kira cara Mas Andi mengatasi itu tuh bagaimana? Ya oke, menarik sekali. Itu mudah sekali ya, dan ini pasti akan kita jumpai nanti ketika kita melamar kerja, teman-teman pasti akan ketemu kayak gitu. Nah, jangan khawatir. Seperti tadi, pertama, yang penting kita harus terbuka. Kita harus open-minded ya. Kita harus mau belajar, jangan menutup diri, itu pertama. Terus gimana belajarnya? Ya tentunya sekarang kalau saya pribadi itu yang paling diandalkan itu YouTube sebenarnya teman-teman. Google Data Studio. Kita tahu besok interview kita harus present gimana visualisasi dengan Google Data Studio. Langsung kita search di YouTube Google Data Studio tutorial gitu. Nanti kita pasti langsung paham, gini caranya, gini caranya.
Terus selain YouTube, kita bisa juga cari course-course gratis di internet. Pokoknya semua itu kita cari di internet pasti kita bisa. Apalagi kita ini kan bidangnya komputer informatika. Para ahli-ahli, para teman-teman yang udah lebih berpengalaman dari kita itu banyak juga di antara mereka yang rutin mengupload ilmunya ke internet, apalagi secara gratis. Itu banyak sekali. Jadi ya kuncinya itu sih paling. Kalau tiba-tiba kita harus belajar yang kita belum bisa, ya kita sendiri harus open minded dulu, harus mau belajar, terus kita mulai cari di YouTube, cari course-course gratis di internet, yakin pasti nanti kita bisa menguasainya. Contoh saya sendiri juga seperti itu. Iya, iya betul. Berarti kalau kita harap teman-teman jangan ini ya, jangan merasa minder gitu. Kalau ada melihat sesuatu yang baru, waduh, gimana nih saya nggak paham nih. Nah, kita lihat di sini ada contohnya yang nyata, Mas Andi nih dengan kerja kerasnya, ketekunan, kemudian belajar sesuatu yang baru, memanfaatkan sumber-sumber yang ada gitu. Ya, kita sudah 1 jam nih. Jadi untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Mas Andi sudah mau hadir di kelas kami di Universitas Hairun. Ya, terima kasih. Ini kesempatan yang tidak akan pernah saya lupakan. Pengalaman saya ini sharing dengan teman-teman di Universitas Khairun Ternate. Sebagai saya orang Solo, bisa ketemu bersilaturahmi dengan teman-teman ini, saya senang sekali. Terima kasih. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin. Iya. Dan sekedar info juga ya, Mas Ade ini tidak hanya jago dalam menganalisis data, tapi juga jago dalam bermain pingpong. Nah, nanti kalau bermain-main, kalau datang ke Ternate nih bisa main-main nih, karena kebetulan di sini ada mejanya nih di prodi kami nih. Oh, siap. Ya, oke. Ya itu mengakhiri pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Selamat melanjutkan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Nanti kita akan ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya dengan pemateri yang lain juga. Oke, terima kasih. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Andito. Makasih banyak ya. Jangan Terima kapok kasih. diundang lagi. Sehat-sehat terus ya.